Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Mohon izin bertanya ya, Mus. Nggih. Memang semangat itu kan sesuai dengan cita-cita ya, biasanya kadang-kadang seperti itu. Kalau cita-citanya tinggi, semangatnya insya Allah otomatis naik. Masya Allah, ya betul. Dan untuk mengistiqomahkan semangat itu kan kadang memang butuh support dari diri kita sendiri, dan kalau dari sekeliling kita juga mensupport, insya Allah itu akan lebih ini ya. Betul. Cuman yang jadi masalah kan kadang memang semangat itu juga ada yang turun, ya kan? Kadang memang ada ketika kita jalan di arah kebaikan, katanya setannya itu juga gencar untuk menggoda kita itu luar biasanya, ampun gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk mengistiqomahkan biar semangat itu bisa di range-nya, terus kalau bisa tambah naik, trik dan strateginya gimana ya? Masya Allah, baik. Gitu ada. Jadi kalau apalagi untuk tolabul ilmi, kadang-kadang mungkin yang belum ngaji kan sempat dengar kayak gini. Ketika kita ngaji, jadi tahu hukum ini, jadi tahu hukum ini, kan jadi dosa gitu. Tapi kalau kita nggak tahu kan nggak masalah, gitu kan? Berarti kita mending nggak tahu. Kadang kan ada orang awam mungkin akan seperti itu, jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi kalau kita yang mungkin sudah ada hidayah, gitu kan, semakin kita ngaji semakin banyak yang nggak tahu dan semakin lebih hati-hati, insya Allah ya. Baik. Tadi yang untuk menjaga keistiqomahan kita, mohon trik dan strateginya. Masya Allah, baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang mewakili pertanyaan jamaah ya. Masya Allah. Baik teman-teman hadirin yang saya cintai karena Allah, subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus, yaitu bagaimana untuk istiqomah, menjaga semangat untuk kehidupan kita dalam meraih cita-cita yang mulia. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan kita meminta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam beramal saleh? Karena Allah yang akan memberikan kemampuan kepada seorang hamba untuk bisa melakukan amal saleh tersebut. Kalaulah bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa mampu untuk melaksanakan amal ibadah walaupun harus membaca satu ayat dari Al-Qur'an. Jadi banyak-banyak berdoa, Bu, minta sama Allah. Apa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa istiqomah, minta sama Allah agar Allah menetapkan hati kita di dalam agamanya. Karena yang memegang hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, di antara yang membuat kita bisa istiqomah untuk mengamalkan sebuah amal salih atau belajar dalam duduk di majlis ilmu adalah ketahuilah dalam keutamaan sebuah amal salih, mengetahui fadilah atau keutamaan dalam berbuat amal salih itu nanti semangat. Ya, contoh misalnya, ada orang dia tahu bahwa ketika duduk di majlis ilmu, belajar mempelajari ayat-ayatnya Allah di dalam masjid, maka Allah akan berikan kepadanya ketenangan.
Allah akan berikan kepadanya malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan untuknya. Kalau kita tahu itu adalah sebuah keutamaan, maka kita semangat duduk di majelis ilmu. Atau misalnya di antara keutamaan berpuasa. Apa di antara keutamaan berpuasa? Allah akan sediakan baginya sebuah pintu di surga yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Itu keutamaan. Dan Allah akan mencintainya serta menjauhkan dirinya dari api neraka. Itu keutamaan berpuasa. Maka orang yang tahu keutamaan berpuasa, dia akan semangat untuk berpuasa. Atau satu lagi misalnya, ya keutamaan bersedekah. Misal, contohnya, apa di antara keutamaan bersedekah? Di antaranya Allah akan memberikan kepadanya kelak sebuah naungan, ya, naungan di mana sedekah itu bentuknya seperti awan, dan kelak orang-orang itu dia akan sesuai atau berdasarkan sedekah yang pernah ia lakukan di dunia. Jadi setiap diri kita itu, ibu-ibu, kelak ada awan yang menaungi, dan awan itu sesuai dengan sedekah yang kita keluarkan di dunia. Dan ini adalah keutamaan. Orang-orang yang tahu akan keutamaan sebuah amal salih, maka ia akan bersemangat dalam melakukannya. Ya, saya pesan ke ibu-ibu, tolong ajarkan kepada anak-anak kita sebelum mengajarkan tata cara sholat, ajarkan dulu untuk apa dia sholat, apa yang akan didapat dari ia sholat. Ya. Kenapa? Karena seorang anak ketika tahu ada fadilah, ada keutamaan dalam sebuah ibadah tertentu, maka ia akan semangat untuk mengerjakannya. Berbeda ketika kita tidak memberitahukan kepada mereka apa sih keutamaannya. Kenapa saya harus sholat? Maka biasanya mereka ketika melaksanakan sholat, melaksanakannya dengan keadaan terpaksa. Ya. Jadi tadi berdoa, ibu. Kemudian yang kedua, mengetahui fadilahnya, keutamaan dari berbuat amal salih itu. Kemudian yang ketiga, di antara keistiqomahan untuk bisa tetap, ya, menjadi hamba Allah yang mulia, yang semangat dalam menuntut ilmu, carilah teman yang baik, ya. Carilah komunitas yang baik. Karena teman yang baik itu, kalau kita sedang dalam keadaan, tadi ibu bilang yang namanya semangat itu naik turun, ya. Kalau kita sedang dalam keadaan turun, iman kita itu kan yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang turun. Nah, apa sih manfaatnya punya teman yang baik, teman yang salihah? Manfaatnya mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan kita, ini loh, di sini ada majelis ilmu, yuk datang. Di sini ada kesempatan untuk beramal, yuk beramal. Itu teman yang baik. Dan kita sudah membahasnya bagaimana cara memilih sahabat yang baik di pertemuan yang kemarin. Ya, kita sudah membahasnya. Baik. Yang keempat, ya, di antara tips agar kita bisa istiqomah, teman-teman, ingatlah bahwa kematian itu datang secara tiba-tiba. Ya, kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan kita berharap ketika Allah mewafatkan kita, kita dalam keadaan sedang beramal saleh. Subhanallah. Dan Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang istiqomah salat malam, maka Allah biasanya wafatkan orang ini dalam keadaan sujud. Kalau orang istiqomah menjaga lisan, maka Allah akan wafatkan ketika dia sedang berkata-kata baik. Saya pernah mendapati seorang da'i, Masya Allah, seorang da'i yang mana beliau istiqomah untuk mengajar, kemana-mana, keluar pulau beliau mengajar, ya Masya Allah. Dan Allah wafatkan ketika da'i tersebut, ya, sedang dalam persiapan untuk mengajar, Masya Allah. Dan saya pernah mendengar ada seseorang yang hobinya, kebiasaannya istiqomah untuk menjadi relawan dalam gempa-gempa. Misalnya ada gempa, ada kejadian-kejadian alam, beliau datang pertama kali, beliau datang ke sana. Orang belum pada datang, beliau sudah ada, ya Masya Allah. Dan subhanallah, ya, beliau pernah bercerita ada kawannya juga yang semangat dalam membantu orang lain. Allah wafatkan dalam keadaan dia sedang menjadi relawan. Subhanallah. Jadi itu loh yang kita minta tuh sama Allah, ya Allah, kenapa kita harus istiqomah? Harapannya ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita, kita sedang dalam keadaan beramal saleh. Begitu pula orang yang sedang bermaksiat, orang yang gemar bermaksiat, ya maka Allah wafatkan dalam keadaan bermaksiat.
Saya sering menyampaikan ya nasihat kepada teman-teman atau murid-murid saya dulu waktu saya masih mengajar di pondok pesantren yang suka lagu-lagu yang tidak bermanfaat ya. Maka saya katakan, nak, ya, berhentilah dari berbuat demikian. Jangan kamu itu takut karena si keamanan atau karena ada iqab kalau yang melanggar. Takutlah kepada Allah kalau sekiranya engkau sedang melantunkan lagu tersebut ternyata malaikat maut datang. Ustazah kok kayak gitu, ustazah menakutkan, mengerikan, kata mereka. Loh, ustazah gak nakut-nakuti, tapi itu kan bisa jadi seperti itu. Maka takutlah kepada Allah, wahai saudariku. Jangan sampai waliyadzubillah Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penting bagi kita untuk mencari teman yang baik, untuk mencari lingkungan yang baik, karena lingkungan yang baik, teman yang baik akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, wallahu taala alam. Dan saya ingin sedikit Ibu mengoreksi sedikit saja ya. Bahwa kata Ibu, orang-orang di luar sana ada yang berkata, daripada kita akhirnya tahu hukum gitu ya, daripada kita ngaji akhirnya tahu ini nggak boleh, ini halal, ini haram, dan akhirnya kalau kita itu bermaksiat malah jadi kena gitu ya, lebih baik kita nggak ngaji sekalian. Ingat ibu-ibu, itu adalah syubhat, itu adalah godaan syaitan. Besok kita itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sebuah jawaban ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada kita, kenapa engkau bermaksiat? Wahai Rabbku, karena saya enggak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diperbolehkan, larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah turunkan seorang rasul untuk menyampaikan sebuah kebenaran? Bukankah di dekat rumahmu itu ada majelis ilmu, di situ ada kajian, kenapa engkau tidak datang? Allah akan bertanya. Subhanallah. Maka dari itu jangan pernah kita ikut-ikutan dalam syubhat syaitan ini, kan ini syubhat ya. Dan ingatlah bahwa Allah itu akan tanya kepada kita ya, bagaimana Allah telah menyediakan banyak sekali majlis ilmu, banyak sekali ulama, banyak sekali para talibul ilm untuk menyampaikan kebenaran, namun dia tidak mau dan enggan untuk mendatanginya, dan itu membutuhkan sebuah jawaban. Jadi ya, kita akan mengerti bahwa yang namanya menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslim. Kewajiban, kalau tidak dikerjakan apa Bu hukumnya Bu? Dosa. Jadi katakan kepada orang yang masih berkata demikian, ya lek nyenengan bilang bahwa daripada ngaji jadinya kena dosa, justru ketika nyenengan ninggalin ngaji juga kena dosa. Iya kan? Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban. Ya, wallahu taala a'lam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.